Materi Sejarah Indonesia kelas 11. Di pertemuan kedua ini yaitu adalah sejarah sebagai ilmu. 1. Sejarah itu mempunyai objek. Maksudnya adalah objek kajian ilmu sejarah kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dengan berbagai dimensi dan coraknya. Objek sejarah juga adalah waktu. Jadi, sejarah memiliki objek sendiri yang tak dimiliki ilmu lain secara khusus. Kalau fisika membicarakan waktu fisik, sejarah membicarakan waktu atau masa lampau manusia. Waktu dalam pandangan sejarah tak pernah lepas dari manusia. Yang kedua, sejarah itu empiris. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, sebagai ilmu sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris. Sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia, entah yang bersifat indrawi ataupun yang bersifat batiniah. Empiris itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Pengalaman itu direkam dalam dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan fakta-fakta. Yang ketiga, sejarah itu mempunyai metode. Dalam penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri atau metode sejarah yang berfungsi sebagai panduan penelitian. Metode ini mempunyai 5 tahapan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yakni pemilihan topik, pemilihan heuristik, pemilihan verifikasi, pemilihan interpretasi, dan historiografi. Yang keempat, sejarah itu bersifat verifikatif. Hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun, terutama oleh orang yang memahami dengan baik peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat baru. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu pengetahuan. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran sementara yang siap diuji atau diverifikasi kembali dan terus-menerus. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah adalah cerita atau kisah tentang sesuatu yang sudah terjadi. Cerita sejarah adalah cerita yang didasarkan pada fakta-fakta dan disusun dengan metode ilmiah yang bermula dari mencari dan menemukan jejak-jejak sejarah. Menguji jejak-jejak sejarah tersebut dengan metode kritik yang disebut dengan kritik sejarah. Menginterpretasikan fakta-fakta dan akhirnya menulis hasil interpretasi itu menjadi sebuah kisah menarik. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian secara tertulis kisah sejarah itu. Dalam penulisan sejarah sebagai seni, sejarawan memang harus dapat terlibat secara emosional agar mampu memahami perasaan dari subjek penelitiannya. Gaya bahasa yang khas dan menarik inilah yang juga akan membedakan hasil penelitian antara sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain. Sifat-sifat ilmu sejarah menurut sejarawan Kunto Wijoyo. A. Sejarah adalah fakta. Artinya, suatu peristiwa sejarah bukanlah hasil rekaan manusia, melainkan benar-benar pernah terjadi dalam kehidupan manusia. B. Sejarah itu diakronis. Secara etimologis berasal dari kata bahasa Yunani
dia yang berarti melintasi atau melewati, dan chronos yang berarti perjalanan waktu. Diakronis artinya suatu peristiwa berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja. C. Sejarah itu ideografis. Artinya menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa. Singkatnya, ideografis adalah deskripsi peristiwa dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa itu. D. Sejarah itu unik. Artinya, peristiwa yang dikaji terjadi hanya sekali dan tidak ada peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa itu. E. Sejarah itu empiris. Artinya, sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya entah pengalaman indrawi maupun pengalaman batinia. Untuk itu, sejarah mengandalkan bukti-bukti, baik bukti tertulis seperti catatan-catatan tertulis tentang suatu peristiwa, maupun bukti tidak tertulis berupa folklore yang berkembang dalam masyarakat, artefak, fosil, candi, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kedua ini. Silakan kalian tulis apa yang sudah Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.